untuk penyusunan anggaran tetap perusahaan jasa taksi dan jasa bioskop dibaca sendiri ya, dipelajari sendiri. Terus lanjut ke penyusunan anggaran variabel perusahaan jasa perbankan, tabel 7.33. Nah, di situ misalkan Bank Ikro menetapkan bunga kredit 20% setahun dan bunga simpanannya 10% setahun, dan biaya tetap setahunnya itu adalah 10.000. Dari data tersebut, bila Bank Ikro ingin mengetahui pada jumlah berapa kredit yang diberikan dalam setahun agar bank tidak mendapatkan rugi dan tidak memperoleh laba atau break even point, maka dapat dihitung sebagai berikut, di mana bunga kredit itu adalah biaya tetap ditambah bunga simpanan ditambah laba. Misal diketahui bunga kreditnya 20%, ya kan? Biaya tetapnya itu 10.000 dengan bunga simpanannya 10 ditambah labanya itu minimal 0 ya, jadi nggak mau rugi, sehingga nilai didapatkan nilai sebesar 100.000. Jadi untuk pemberian kredit sebesar 100.000, maka dia memperoleh laba sama dengan 0. Jadi minimal itu dia harus memberikan kredit sebesar 100.000. Jadi kalau di bawah 100.000 otomatis dia akan rugi ya. Contohnya di situ ya, ada berbagai tingkat kredit yang diberikan dari 90.000, 100.000 hingga 110.000 dengan dapatan bunga tadi sudah ditetapkan ya, itu 20%. Kemudian biaya variabelnya itu adalah 10%. Kemudian margin kontribusinya itu 9, margin kontribusinya 10%. Biaya tetap, kemudian baru kita bisa menghitung laba atau ruginya. Yang pertama, untuk tingkat kredit 90.000, dapatan bunganya 20% dikali 90.000 itu adalah 18.000. Tunggu sebentar ya. Iya. Sebentar Mbak. Sekarang di halaman 7.85 ya, tabel 7.33. Tadi untuk penyusunan anggaran tetap perusahaan jasa taksi dan jasa bioskop dipelajari sendiri. Oke,
Oke, untuk biaya variabelnya itu 10%. Berarti 10% dari tingkatan kredit. Ya, 10% dari 90.000 itu adalah 90.000. 10% dari 100.000 10.000. 10% dari 110.000 11.000. Kemudian margin kontribusi. Diminta adalah 10%, jadi sama ya, sama dengan biaya variabel. Ya nggak apa-apa Mbak Tri. Kemudian biaya tetap ini harusnya turun ya, 10.000 ini turun ke bawah sini. Biaya tetapnya itu adalah 10.000, sehingga nanti laba atau ruginya itu dari mana? Ini ya, margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap. Untuk tingkat kredit 90.000 dia mengalami defisit atau rugi besar 1.000. Sedangkan untuk tingkat kredit 100.000 dia labanya adalah 0 atau break even point, impas. Sedangkan untuk tingkat kredit yang diberikan 110.000 dia mendapatkan laba sebesar 1.000, karena dengan margin kontribusi 10% nya dia 11.000, dengan biaya tetap 10.000, maka hasilnya adalah 1.000. Terus lanjut ke analisis selisih anggaran bank di tabel 7.35. Di sini analisis selisih pada perusahaan jasa perbankan itu dibagi menjadi dua, yaitu analisis selisih kredit dan analisis selisih simpanan. Apabila dapatan aktual itu lebih besar daripada dapatan yang dianggarkan, maka terjadi selisih laba. Sebaliknya, jika dapatan aktual lebih kecil daripada dapatan yang dianggarkan, maka terjadi selisih rugi. Ya, di sini contohnya volume kredit atau simpanan itu ada dapatan bunga kreditnya. Untuk anggarannya 20%, itu aktualnya 19%. Biaya bunga simpanan 10%, dia aktualnya 11%. Kemudian ada margin kontribusi 10% dengan 8%. Misalkan anggarannya itu 110.000 dan 120.000, sehingga untuk dapatan bunga kredit itu sebesar 22.000 untuk yang anggaran dan 22.800 untuk yang aktual. Kemudian dihitung juga biaya bunga simpanan, margin kontribusinya, kemudian biaya tetap. Nah, dari sini itu didapatkan laba sebesar 1.000. Dari mana? Margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap. Sedangkan untuk yang aktual itu dia rugi 400 karena dia margin kontribusinya hanya 9.600, sedangkan biaya tetapnya itu 10.000. Nah, di sini selisihnya itu adalah aktual dikurangi anggaran. 120.000 dikurangi 110.000, berarti dia di sini adalah selisih apa? Untung atau